Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jakarta Lana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini saya akan tunjukkan tutorial lengkapnya bonsai kelapa minion gaya pot gantung dan maintenance ringannya, teman-teman. Jadi di video ini saya akan tunjukkan video tutorial lengkap bagaimana cara maintenance ringan pada bonsai kelapa minion ini. Saksikan sampai selesai, ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video tentang bonsai kelapa. Oke, kita kembali lagi fokus ke video ini teman-teman. Ini dia penampilan bonsai kelapa minion sebelum saya makeover, sebelum saya lakukan proses demi proses untuk menjaga supaya daun bonsai kelapa ini tetap kecil atau kerdil, teman-teman. Ini dia, kita perhatikan lebih detailnya penampilan sebelum saya lakukan makeover. Dan kita juga akan membuka apa sih yang ada di dalam atau di balik kain. Ini dia akar bonsai kelapa minion yang masih sangat muda juga ada, teman-teman. Jadi sengaja saya tutup, saya sungkup dengan kain supaya akar yang masih sangat muda, masih sangat pendek, itu bisa tumbuh dengan baik. Untuk diketahui, bonsai kelapa minion ini saya gunakan media campuran, ada tanah, ada sekam, dan juga ada teh basi yang sudah saya jadikan menjadi satu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa subur dan makmur tentunya. Oke, kita awali prosesnya. Kita akan bersihkan bonggol dari kelopak yang sudah kering atau sudah menua, teman-teman ya. Jadi untuk membersihkan bonggol supaya lebih rapih, lebih bersih, kita buang kelopak atau tunas-tunas yang pertama kali muncul yang sudah kering atau sudah tua supaya tidak menutupi bonggolnya, teman-teman. Jadi nanti kita akan akan menikmati hasilnya jauh lebih rapi dan lebih enak untuk kita nikmati, teman-teman. Seperti biasanya saya gunakan alat pemotong khusus untuk bonsai kelapa, pisau khusus yang sudah saya beli nih dari teman di Facebook di Jogja lewat online, dan alhamdulillah sangat bermanfaat untuk maintenance dan perawatan-perawatan ringan lainnya pada bonsai kelapa koleksi saya. Ini masih kita lakukan proses demi proses, kita buang atau kita potong dengan tetap menjaga kehati-hatiannya, teman-teman ya, supaya tidak sampai melukai atau bahkan memotong tunas kelapa ini. Kemudian saya akan lakukan proses sayat pelepah untuk membersihkan jaring penutup. Usahakan sih kalau bisa kita sayat itu sampai ke pangkal pelepah yang menuju ke bonggol ya, supaya nanti lebih mudah pada saat kita lakukan proses pembentukan daun supaya lebih melebar, teman-teman semuanya. Jadi kita sayat bolak-balik supaya tidak patah dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Kalau bisa kita sayat sampai ke ujung bonggolnya, teman-teman. Ini masih kita lakukan tetap dengan kehati-hatian ya.
Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, saran, kritik atau masukan. Apabila ada sesuatu yang mungkin salah, kurang tepat, atau sesuatu apapun yang mungkin tujuannya bagus untuk bertambahnya ilmu saya, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi kita saling berbagi. Saya juga masih belajar, masih membutuhkan masukan-masukan, kritikan, dan juga ilmu-ilmu dari teman-teman semuanya. Oke, kita kembali lagi setelah kita sayat, kemudian kita ikat ujung pelepahnya, kemudian kita tarik ke bawah teman-teman. Jadi kita bisa atur kita tariknya kemana, usahakan kita ikat di posisi yang pas supaya posisi daun melengkungnya itu pas, tidak miring ke kanan atau ke kiri teman-teman. Ini maaf ya, ada sedikit sensoran nih di belakang saya, itu ada sesuatu yang tidak boleh saya tampilkan, jadi sengaja saya sensor teman-teman. Ada aurat jadi sengaja saya sensor supaya tidak kelihatan, soalnya ditonton oleh banyak orang, nanti bisa dosa saya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi sedikit guyon-guyon sedikit lah, dan kita kembali lagi fokus ke pelepah kedua teman-teman. Prosesnya hampir sama dengan proses pelepah yang pertama, intinya sama, tetap menjaga kehati-hatian. Kita buang jaring penutup dan usahakan tetap sama juga, kita sayat sampai ke ujung atau ke pangkal bonggol teman-teman, ke pangkal pelepahnya yang menuju ke bonggol. Jadi kalau kita sayat sampai ke ujung, itu akan mempermudah menarik dan juga membuat daun lebih melengkung atau melebar teman-teman. Kemudian kita ikat menggunakan tali rafia yang lebih mudah dan lebih gampang, mudah kita dapatkan juga di ujung pelepah. Kemudian kita ikat atau kita tarik dan kita ikat ke bagian apapun, manapun yang bisa kita pakai. Kemudian kita menuju ke pelepah yang ketiga, masih dengan proses yang sama, dengan sistem yang sama, sayat-sayat, kemudian ikat juga di ujung pelepah, kemudian ditarik supaya lebih melebar teman-teman. Cuma untuk di pelepah-pelepah terakhir, intinya sih di pelepah-pelepah yang menuju tunas terakhir itu jauh lebih ekstra hati-hati teman-teman. Biasanya di pelepah-pelepah yang menuju tunas terakhir itu bagian dalamnya masih sangat muda sekali, masih sangat putih dan masih sangat gampang untuk patah. Jadi di proses pelepah yang menuju tunas itu dengan kehati-hatian, dengan sedikit proses tambahan, yaitu dengan mengamankan tunas bagian dalam dengan cara mengikat dengan pelepah yang sebelumnya. Jadi kita masih simak di pelepah ketiga, nanti sampai menuju juga ke pelepah yang tunasnya masih sangat mudah. Jadi kita akan lakukan penyelamatan pada tunas bagian dalam supaya tidak patah teman-teman. Ini dia, kita ikat tunas mudanya supaya tidak patah. Ini sudah saya tandai dengan tanda panah semacam ini teman-teman. Tunas yang masih sangat muda, pelepahnya masih sangat putih, kita ikatkan dengan pelepah yang paling dekat, pelepah ketiga. Untuk video kali ini tujuannya untuk menyelamatkan tunas bagian dalam teman-teman. Kemudian untuk pelepah yang keempat, kita lakukan hal yang sama tapi tidak sampai ke ujung pangkal pelepah, soalnya agak sedikit riskan untuk melakukan sayatan sampai ke ujung pelepah teman-teman. Jadi sebisa mungkin, sedapat mungkin kita tarik, kita buang serabut penutup tunasnya, tidak sampai ke ujung pelepah tidak apa-apa, supaya tidak mengakibatkan hal yang fatal, yaitu patah pada tunas. Beberapa kali saya lakukan, padahal sudah hati-hati, tapi namanya apes, tunas patah, dan alhamdulillah masih bisa selamat
dengan langkah-langkah atau proses penyelamatan yang sudah saya lakukan, ada di video-video saya juga yang sebelum-sebelumnya. Oke, setelah kita lakukan penyelamatan, ini dia, kita ikat. Kemudian setelah kita sayat pelepah yang keempat, kita juga ikat di ujung pelepahnya. Kemudian kita tarik untuk membuka pelepahnya, teman-teman. Ini sistem ikat dan tarik masih sama dengan pelepah yang pertama sampai yang keempat ini. Kita bisa lakukan ikatannya atau talinya itu bisa kita masukkan ke bagian dalam pelepah, masuk ke daun, kemudian sampai nanti ke ujung daun semacam ini. Tadi yang ke-1, kedua dan ketiga belum saya lakukan, dan di video ini saya lakukan kembali semacam ini, teman-teman, tapi tidak saya shoot ya. Jadi supaya lebih melebar, saya gunakan sistem yang semacam ini. Seperti yang terakhir di pelepah yang keempat, kita masukkan talinya ke bagian dalam daun, kemudian kita tutup kembali akarnya supaya untuk menjaga kelembaban media, kelembaban akar juga. Soalnya ada beberapa akar yang baru tumbuh, yang masih sangat muda, yang masih membutuhkan asupan ya, kelembaban masih sekitar 2-3 sentian, jadi belum sampai menyentuh ke tanah. Jadi usahakan kita menjaga kelembaban, bisa dengan menutup dengan kain atau mungkin dengan sering-sering menyiram supaya terjaga kelembaban medianya, teman-teman. Kurang lebih semacam ini. Nanti kita gantung juga di tempat yang tinggi supaya mendapatkan sinar matahari yang bagus, dan tidak lupa untuk kita sering-sering siram supaya kelembaban media tetap terjaga. Oke, selesai sudah, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pecinta bonsai kelapa semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga masih belajar, saya juga masih butuh bimbingan, bantuan, ilmu dari teman-teman semuanya. Jadi apabila ada sesuatu yang mungkin kurang pas, tidak pas, atau tidak sesuai, silakan untuk tulis di kolom komentar untuk masukan saya untuk kedepannya supaya lebih bagus lagi, teman-teman. Like, share, dan subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Terima kasih banyak kepada teman-teman pecinta bonsai kelapa semuanya, dan teman-teman YouTuber semuanya yang sudah mensupport channel saya selama ini. Mudah-mudahan pertemanan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita bisa terhubung, bisa tersambung, bisa berjalan dengan baik sampai kapanpun. Dan henti-hentinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan apapun yang mungkin tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.